Jaminan Nabi untuk umat beliau. Di antara keistimewaan umat Islam adalah adanya jaminan bahwa mayoritas mereka tidak akan terjerumus ke dalam kekufuran dan kesyirikan yang menyebabkan mereka keluar dari agama. Hal ini berbeda dengan umat agama-agama lain sebelumnya, di mana mayoritas mereka terjerumus dalam kekufuran dan kesyirikan, sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih. An Uqbah bin Amir, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, inni faratun lakum wa ana shahidun alaikum, wa inni wallahi la anzuru ila hawdi al-ana, wa inni u'titu mafatiha khazaini al-ardi, wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tushriku ba'di, walakin akhafu alaikum an tanafasu fiha. Dari Uqbah bin Amir, sesungguhnya Nabi bersabda, sesungguhnya aku akan mendahului kalian dan akan menjadi saksi bagi kalian. Demi Allah, baru saja aku melihat haudku, Danau Al-Kautsar. Aku benar-benar diberikan kunci-kunci bumi. Sesungguhnya demi Allah aku tidak takut kalian akan mempersekutukan Allah sepeninggalku, tetapi aku takut kalian akan saling memerangi karena kekayaan bumi. Hadis sahih tersebut memberikan beberapa pesan kepada kita. Pertama, Rasulullah akan mendahului umatnya ke telaga untuk menyiapkan dan menunjukkan air telaga itu kepada umatnya. Kedua, telaga Rasulullah saat ini telah ada, dan beliau telah melihatnya. Ketiga, Rasulullah mengabarkan bahwa umatnya akan menguasai kekayaan dunia. Janji ini menjadi kenyataan, di mana sepeninggal beliau, umat Islam menguasai Romawi dan Persia beserta kekayaan alamnya. Bahkan umat Islam berhasil menguasai sekian banyak negeri dengan aneka kekayaan alam yang dimilikinya. Dan negara-negara Islam merupakan sumber kekayaan dunia yang melimpah. Keempat, Rasulullah bersumpah bahwa mayoritas umatnya akan aman dan terlindungi dari kesyirikan. Kelima, beliau justru mengkhawatirkan umatnya akan saling memerangi karena memperebutkan kekayaan duniawi. Dalam hadis lain juga diriwayatkan, An Abi Hurairah, anin Nabi qala, sa'altu Rabbi li ummati 4 khisal, fa'a'tani 3 wa mana'ani 1. سألته أن لا تكفر أمتي 1 فأعطانيها، وسألته أن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها، وسألته أن لا يعذبهم بما عذب به الأمم قبلهم فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, aku memohon kepada Tuhanku 4 perkara untuk umatku, lalu dia memberiku 3 perkara, dan menolakku 1 perkara. Aku memohon kepadanya agar umatku tidak kafir secara massal, lalu dia memberikannya kepadaku. Aku memohon kepadanya agar tidak memenangkan musuh selain mereka atas mereka, lalu dia memberikannya kepadaku. Aku memohon kepadanya agar tidak mengazab mereka seperti azab bagi umat-umat sebelum kalian, lalu dia memberikannya kepadaku. Aku memohon kepadanya agar tidak menjadikan permusuhan yang keras di antara mereka, lalu dia menolak permohonan itu. Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa Allah telah mengabulkan doa Rasulullah agar umatnya tidak terjerumus ke dalam kesyirikan dan kekufuran secara massal atau mayoritas. Kesimpulannya adalah, pertama, Rasulullah telah bersumpah bahwa mayoritas umatnya aman dan terlindungi dari kesyirikan. Kedua, Allah telah mengabulkan doa Rasulullah agar umatnya tidak terjerumus dalam kekafiran secara massal dan mayoritas. Ketiga, peperangan sesama umat Islam, motif utamanya bukan karena kesyirikan dan kekufuran, tetapi karena memperebutkan kekayaan duniawi. Lalu bagaimana dengan Wahabi? Dalam buku-buku mereka, ceramah-ceramah mereka, kitab-kitab sejarah mereka, fatwa-fatwa mereka, bahwa mayoritas umat Islam telah kafir, syirik dan kembali ke agama jahiliyah karena mengamalkan ajaran salaf yang berupa istighasah, tawassul dan tabaruk. Apa sebenarnya yang mereka cari dengan berdirinya kerajaan Saudi Arabia dan ceramah-ceramah para ustadz mereka di Nusantara? Maka hadis di tadi memberikan jawaban dengan disertai sumpah baginda Rasulullah.